Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita meminta. Segala puji bagi Allah yang dengan azabnya kita berlindung. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, hingga kepada kita semua. Amin. Orang ngobrol perkawis naon disebut majelis taklim. Kan? Terus selain dari majelis taklim al-hilal, ibu-ibu katakan sebenarnya majelis taklim kami semingguan berapa kali? Atau sekedar mungkin nanti ya. Waduh, kena jadi profesional itu ya. Pamina pertandingan majelis taklim atau sekedar lebat pertandingan antar angkasa gitu. Nah, mari kita mulai memahami apa yang disebut dengan majelis taklim. Naon fungsina, naon urang kedah resep ka majelis taklim. Naon disebut majelis? Aya terang. Sempat ada tuh aya kasepuhan masyaallah nya aya mudah-mudahan panjang yuswa diberkati sadayana. Tempat kalimat asalna dinu jalasa yajlisu julusan. Dia telah duduk, dia sedang atau akan duduk dan kedudukan. Majalis masuk karena isin makan, isin tempat. Janten orang anu duduk di majelis ilmu. Jadi tempat-tempat majelis ilmu, maka itu disebut majelis, tempat duduknya. Ayo oke majelis, gak boleh tasok bapak-bapak tasok. Majelis kapan nih mah di ronda gitunya, di tengah pos ronda. Majelis catur, majelis mabuk ser, karena majelis tempat di mana seseorang duduk. Karena majelis ilmu, maka lahir di sana, naon jadi majelis ilmu di majelis ilmu kena wajib kurang dihadiri. Ayana tebar. Naon disebut berkah. Tadi apa disebut majelis ilmu adalah tempat duduk untuk mencari ilmu, melahirkan keberkahan. Naon disebut berkah. Coba taruh seniman tanggungan harus sebut barokah. Sabi ayat terang. tambah kebaikan. Tambah kebaikan dunia dan Akhirat. itu kata para alim ulama yang disebut berkah adalah bertambahnya kenikmatan, kebaikan baik dunia dan Akhirat. kurang ngantri BLT kan terus sampai ke kami dihitung kan biasa di Cimahi ke Sumedang kan kebayang kesah gitu. Tapi seluruhnya berkorban papanasan, silih-silih, aya nu kalana berkalahi, pajengut-jengut ibu-ibu jeung ibu-ibu gitu. Saking disalibna antrian. Hanya ingin memberikan mengambil hasil dari keberkahan apa? mengorbankan sesuatu karena ada tujuan.
aya anu kedahna aya bobo siang-siang ge nya. Sanes bobo aya bahasa lemesna. Bocah. Tidur. Oh, bocah. Bocah. Aya abdi mah laki-laki jadi bonana tuh. Botong. Botong. Asal kumaha botong ya. Nah, maka kunaon kaum muslimin kedah mencintai majelis karena ada keberkahan. Siga urang resep ngantri BLT karena aya A, karena aya B, karena aya B. Maka mana anu diinginkan di majelis barokah ini. Terus, tapi padahal secara zahir ini dipenuhi oleh malaikat. Ada yang dipenuhi oleh malaikat mencabut nyawa mangan. Sanes maka malaikat berdoa di sini. Maka seharusnya seyogyanya ketika ada permasalahan di rumah, lalu kita bersemangat untuk masuk majelis taklim, kendahna keluar di majelis taklim jadi fresh. Healing, terang healing. Kan atas muda ke masalah rumah tangga. Cucian numpuk, nyawa ya mantuan aing ka mana wae sih. Tinggal piring, astagfirullah. Geus tinggalkeun majelis taklim. Dongkap bapak gak tinggal atos resak diajukeun ku salaki. Permasalahan yang ada di rumah, di dunia. Maka salah satu fungsi majelis taklim harus memberikan rasa tenang dalam hati ketika apa? Menghadapinya. Atos kan yang beres ngantri Bu. Tuh, atos yang atos ngantri tenang Bu. Tenang. Maka ilmu yang didapat di majelis taklim itu harus membuka mindset supaya memberikan tenangnya hati raja. Pemikiran adalah penasehat dari raja. Panasnya hati ketika dinasehati oleh raja yang bijaksana, penasehat yang bijaksana, maka akan mereda dan mencari solusi dari permasalahan. Mengamina masalah mah teu dionang ge dongkap. Siga jalangkung gitu kan tuh. Harusnya. Pagi tadi kerja jeung suami kayak gitu nih. Wih dah mau di Padamelan jadi pika sebelum tuh ayo gitu. Harusnya. Mata abdi mah resep ka laki resepna ka awewe. Bahaya. Kamu orang yang mengaku sebagai orang yang baik, maka di dalam kamana wae ini ya kita lihat. Di dalam Ihya Ulumuddin, coba ayat terang saha anu nyipta anu mengarang Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, sebetulnya biasa berpanas. Yes. Ini Bang Samson. Sanes bisa Afgan. Ahmadani. Contohnya. Biasa Ahmadani mah terkenal. Kayak Abu ada bukan. Kunaon kedah memahami fungsi hartos sareng kegunaan majelis. Salah satunya, beliau menukil perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat. Tahu disebut sahabat? Mun eta bae. Teman betul. Baras. Nah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala dunia salah satu ajza. Jadi saudara Ibnu Abbas bahwa dunia ini dibagi 3 bagian. Ya saudara Ibnu Abbas di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah.
Juz'un lil mu'min. Bagian pertama bagi orang mukmin. Wa juz'un lil munafik. Bagian kedua ke orang munafik. Wa juz'un lil kafir. Dan yang ketiga bagian dunia teh ke orang kafir. Dunia dibagi tilu, aya bagian mukmin, aya bagian munafik, aya bagian kafir. Lil kafir, fal mukmin, maka bagian mukmin di dunia adalah yatajawwadu. Maka dunia ini harus dibagi tilu tadi ke mukmin, digunakan ke mukmin teh kanggo yatajawwadu, kanggo tuh. Satu, bagian dunia kaum mukmin gunana kaum nasona bekal ka mana? Urang ti nabina naon? Sanes daerahna balik. Bade ka pangandaran teuing. Anu dipersiapkan apa Ibu? Hiji. Uang. Suami mah bekal suami mah. Tinggal kan masuk. Bade ka pangandaran wae anu sahari atau 2 hari atau lamina saminggu. Bekalna dipersiapkan begitu. Tegaduh artos. Ngetrok tetangga. Kapaksa teuing. Si tante tukang emok ditanya. Ya mah bisa mudah-mudahan di dieu mah teu. Gitu ya. Sesuatu yang hanya akan diseberangi sebentar. Kita mempersiapkan bekal yang begitu baik. Supaya naon? Kahiji teu kalapa, kahiji teu kasangsara. Kadua di ditu henteu terombang. Satu. Wa juz'un lil munafik. Lalu juz bagian munafik di dunia adalah untuk apa? Yatazayyanu. Dan untuk orang munafik, dunia itu dipakai untuk apa? Zayyan, perhiasan. Kalau namanya perhiasan, dianggo, di jari, pasti we, Ibu, itu gitu, ya. Terus dianggo Ibu, pelebah di dia, tapi bingung deh mah, Ibu. Itu perhiasan. Maka ketika seseorang menjadikan dunia ini hanya untuk memperlihatkan apa yang saya punya, apa yang saya miliki, apa yang saya jadikan investasi dunia untuk menjadi kebanggaan, maka hati-hati masuk ke orang munafik. Lalu yang ketiga, bagian dunia untuk kafir adalah yatamat tahu. Yatamat tahu ke orang kafir mah ternyata dunia dipakai ke orang pak agul-agul, pak bangga-bangga, pak hade-hade di dunia, ku pangkat, ku jabatan, ku strata kehidupan. Padahal setiap kehidupan dunia itu dan setiap kehidupan akhirat adalah maka dunia yang akan kita tinggalkan dan akhirat yang maju kepada kita. Maka bekal apa yang telah kita lakukan untuk itu? Apakah dunia ini akan kita jadikan bekal? Apakah dunia ini akan dijadikan hanya perhiasan? Atau dunia ini hanya untuk digunakan untuk berbangga-bangga diri? Maka itu tergantung dari langkah yang kita biasa lakukan. Terus ya, maka majelis taklim yang bisa merubah kapasitas seseorang mukmin sejati supaya kehidupan dunia ini dijadikan bekal. Tuh, perhati. Duduk sini, duduk. Selalu yang lemet jannah. Mangatu di payung. Tapi
aya nu hoyong papayun-payunnya. Laras. Nah, mindset ini yang harus dirubah. Setiap orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan semangat untuk bertemu. Laras. Suami tos sabulan gitu kan, damel di luar negeri atau di luar kota. Da waktu semi asalah. Karena di antos. Ayo orang di dunia asa lahnya sekedar. Hati-hati. Berat. Berarti orang teh betah di dunia. Alim kembali ke. Padahal lamun setiap lebaran Idul Fitri orang hoyong mudik ya saudara-saudara. Aya naon teh alim mudik. Sadayana hoyong mudik. Mangga teh dipayu. Inilah yang ditanyakan oleh seorang khalifah dinasti Abbasiyah Sulaiman kepada seorang alim Abu Hazim. Ini untuk mencerminkan bahwa kita itu harus benar-benar bagaimana caranya mencintai kepada darul akhirah. Beliau terang khalifah disebut khalifah no? Pemimpin, raja gitu ya, presiden. Naroslah ke alimna ke ulama Abu Hazim. Ya Abu Hazim, mengapa manusia takut akan kematian? Ini karena tadi ai hayang lebat mah hayang lebat sejar, tapi alim ti payung. Maka berarti ada hal yang harus diperbaiki. Maka kata Abu Hazim, bagaimana tidak mau kembali kepada akhirat? Kalian manusia kebanyakan membangun dunia dan menghancurkan akhirat. Bagaimana seseorang yang punya rumah indah, megah, bersih, dilengkapi AC, dilengkapi kulkas, dilengkapi spring eben gitu ya. TV na anu 100 inch ya, TV itu 100 inch. Bacan ya. Pami kapungkur maka layar tancap bodas gitu ya. Padahal upami ningali layar tancap bodas kedahna emang kanu kain kapan? Aya nonton teh anu sadada gitu ya. Eta mah muslimin, hidup ka muslimat mah duka sami juga antenya wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika melihatnya putih harusnya menjadi zikrul malam. Tapi malah menyia-nyiakan waktu. Karena kalian membangun rumah yang bersih, yang dibersihkan setiap hari, lalu akan pindah ke rumah yang kumuh, kotor, bobrok, teu aya nanaon, apakah kalian mau memasukinya? Tidak. Maka ini yang dijadikan seseorang manusia takut akan kembali kepada darul akhir. Karena apa? Karena kita membangun dunia sekemampuan, tapi menghancurkan akhirat dengan sia-sia. Maka lahirlah kecintaan hubbu dunia wa karahiyatul maut. Seseorang tidak akan pernah mau pindah dari yang enak ke sengsara. Maka tergantung introspeksi kita. Selama ini apakah kita membangun dunia atau menghancurkan akhirat, atau kita membangun akhirat biasa di dunia. Karena kita akan kembali. Di alim-alim oke pasti. Maka perbekalan yang harus dilakukan adalah mengintrospeksi, menghisab diri. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, inna fi dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia itu ada jannah. Fa in lam yadkhul, dan barang siapa yang tidak mau memasuki jannah di dunia, la yadkhulul jannah akhir, maka dia tidak akan pernah masuk jannah. Majlis taklim jannah dunia, zikrullah jannah dunia, sedekah jannah dunia. Sesuatu yang mencerminkan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah jannah dunia. Bahkan ketika seseorang tidak mau memasukinya, maka peluang masuk jannahnya nonsen.
kecintaan untuk bekal tadi harus direfleksikan. Apakah kita resep zikir, resep baca Quran, resep sholat, atau resep nungguan salaki akhir tahun merek duit sekepung. Apalagi itu sami ibu etamakeun. Maka perbandingan ini yang akan menjadikan introspeksi. Umar bin Khattab, hisablah kalian di dunia, maka akan ringan hisaban di yaumil. Maka meniti diri sendiri, mengaku secara jujur, itu akan menjadikan kasih sayang Allah turun. Ini salah satunya berkah dari majelis taklim. Seseorang yang sengsara di dunia dengan majelis taklim lalu ilmunya diamalkan, maka dia akan menderita tapi tersenyum di mata. Yang banyak permasalahan masa akan meninggikan bibir dengan bahagia. Kalau tahu bagaimana cara memanage dirinya dengan taklim yang biasa dilakukan, maka permasalahan di dunia itu terjadi karena dosa yang kita lakukan, tapi Allah menghimpun itu, menghapuskan itu dengan apa? Dengan ujian-ujian yang Allah turunkan sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang yang beriman. Maka majelis taklim yang selalu digaungkan oleh siapa pimpinan Al-Hilal? Pak Hendra. Ini ingin memberikan Hendra Setiawan lah. Kayak Abi nanti dicatat ke malaikat bahaya. Supaya menebarkan keberkahan. Apa itu? Seorang ibu bisa menjadi pembimbing anaknya sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri bisa taat terhadap suami meskipun ada kekurangan di suaminya, hanya ada di majelis taklim. Maka majelis taklim jadikan sesuatu healing terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Masalah pasti ada, tapi tergantung bagaimana kita menyelesaikannya. Apakah kita menyelesaikan masalah dengan Allah di samping kita, ma'allah, atau kita menyelesaikan permasalahan dengan diri kita sendiri? Upami aya masalah yang dibantosan atau yang nyelira ditanggung. Komo anu bantosannya adalah zat yang maha segalanya. Urang asa resep lamun aya nu bantuana misalnya artis gitu ya. Atau wajar pasti dibantosana dengan segala hartanya. Maka kumaha urang teresep berada dalam sisi Allah yang bisa hanya kun fayakun, beres segala permasalahan. Maka kedekatan diri kita tergantung dari bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Rasa cinta lahir pelan-pelan Allah. Ayah tukang jahit ini tadi. Ayah leras. Lerasnya. Ayah kapungkur tiasa ngajahit terus satu acan jantan ahli jahit. Tiasa kan? Tapi tiasa mencobian gitu ya. Jadilah ahli lalu lahirlah cinta. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu bisa menjadikan seseorang itu tinggi derajatnya. Satu, majelis taklim itu dengan ilmu harus meninggikan derajat. Lalu dengan ilmu diamalkan, maka itu akan menjadi ahlul ilmi, maka menjadi ahli. Tingginya derajat tidak disesuaikan dengan amalan apa yang kita pahami, maka tidak akan menjadi apa-apa. Maka menghisab diri sendiri dengan cara aitika pungkur sampai susua ayeuna teh. Atau sedang dipikir cinta orang. Sinetron. Leras, ini sinetron paling rame namanya. Sinetron. Kelah? Wah, Allah terang. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangan mengalahkan sisi kepentingan
dalam hal berbakti kepada Allah SWT. Yuswa orang ayeuna sabaraha 40 upami disandingkan dengan Rasulullah 63 sabaraha tahun deui? Anu namina 20 tahun ya sesak nabi. Maka apa yang telah kita persiapkan untuk bekal tadi? Padahal jalan yang akan kita tempuh panjang dan kita tidak tahu apakah kita akan mendapat nikmat kubur atau siksa. Apakah kita akan selamat meniti sirat? Apakah kita akan bertemu dengan Allah di jannah? Tidak ada yang menjamin. Tapi usaha seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu yang dinilai. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, carilah kenikmatan itu dari 3 hal. Pertama, carilah kenikmatan dari zikrullah, baca Quran ataupun sholat. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan dari 3 hal tadi, maka tertutuplah kenikmatan. Maka selama ini ada yang sisa dari ke-6 tiganya 10 tahun, 15 tahun, 3 tahun. Maka ketika Allah masih memberikan sisa waktu, maka berusaha mencintai sesuatu meskipun sedikit. Abi mah resep kene sodako saminggon atau sasasi sarebu, lakukeun lamun ngaluarkeun ikhlas jeung resep mudah. Karena upami henteu dititi dalam hal yang terkecil, tidak mungkin bisa melakukan yang terbesar. Untuk mengukur baju, untuk mengukur diriku baju batur. Batur terus hafid dia 30 juz gitu. Darang urang teh nyapalkeun, wah nyampe. Tapi apa yang Allah anugerahkan kepada kita, maka lakukan supaya itu menjadi ujung tobat. Allah mencintai kita. Abi mah tos biasa nyuci. Jadikan cucian tadi dalam hal niat ibadah karena Allah. Setiap keringat yang bercucuran maka dinilai pahala. Masakna nggak habis, karena nyuci mantong dari WC. Sederajana gitu. Ngurus salaki jantan kan jadi. Itu kan seorang Nabi oke, muslimat mah gampil kan. Apabila melaksanakan saum Ramadan, sholat wajib, menjaga kehormatannya, menjaga harta, tengah lakukan sunnah tahajud gampang jalan ke jannah. Tapi edas susah. Anu kagoda pertama ku setan saha? Atus kahawa ai Nabi Adam kuat ku setan, ku istrina mah luluh. Nah, kan? Maka jangan jadikan pengkobar api neraka di keluarga. Abi mah hoyong suami teh soleh gitu, anak soleh, urang mah salah. Aduh, gitu. Maka motivasi orang hoyong lompat ke jannah dengan salah satunya mengukur diri sampai di mana kecintaan untuk kembali kepada Allah. Sampai di mana semangat untuk memupuk bekal untuk kembali. Siga urang endek ka Pangandaran, siga urang endek healing ka mall gitu ya. Dipersiapkan segalanya. Itu adalah hal yang sementara. Maka untuk hal yang abadi, maka tergantung daripada kesungguhan. Tadi Adi nukil di mau kelima surat Al-Ankabut ayat surat ke-29 ayat ke-6. Mohon coba dilihat. Surat kedua sampai 22 nya ini.
surat ke-29 ayat 6 Al-Ankabut. Terus kepada atas kepada waman dan barang siapa jahada sing saha jalma jahada anu atos bersungguh-sungguh fa innama maka hanya saja yujahidu dia telah akan bersungguh-sungguh terhadap diri. Maka lamun seseorang rajin ke majelis taklim, maka itu adalah keranjana nyelira kayak kamu sangis. Taat ka salaki keranjana. Nyuci baju salaki sareng anak, lillah karena Allah keranjana lain ke orang lain. Jadi lamun seseorang malas salat, malas baca Quran, malas ke majelis taklim, malas memperjuangkan bekal anjeunna ke akhirat, maka kemalasan itu akan menjadikan dirinya rugi, bukan orang lain. Nyala ngambok rah, balik kamu orang kali, ini balik ke suami, balik ke tetangga. Yakinlah dengan keamarahan itu akan berbalik keburukannya untuk diri kita sendiri. Nyal ambo kasalaki pasti ditang. Atau kan kau ini. Taat kasalaki maka salaki lebihnya. Itu kan kau ini. Maka setiap langkah yang dilakukan ku ibu-ibu itu akan kembali kepada ibu-ibu sendiri. Marah maka kemarahan itu yang dilontarkan kepada orang lain seyogyanya itu kembali kepada diri kita sendiri, hanya menghitung waktu apa yang akan terjadi di depan. Setiap kerugian, setiap kecelakaan anu tertimpa kepada kita, maka itu karena dosa yang dilakukan sejak dulu. Seseorang sehah kusambal ini kulantaran uang cabe. Ongko hayang uang cabe tapi alim sehana waktu aja. Maka seseorang yang setelah meluapkan amarahnya, hawa nafsunya, maka siap-siap ke depan akan menghadapi sesuatu yang buruk. Itu mau udah sunatullah tidak bisa hukuman. Sing saha anu malas maka kemalasan pasti ka diri. Sing saha anu rajin maka kerajinan pasti kamu diri. Maka seseorang pilihannya akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan. Maka kecintaan terhadap sedekah yang hanya 1.000 akan menjadi titik start awal ibu akan bisa bersedekah 1 miliar. Resep dakap ka majelis taklim meskipun nunutan itu akan ya mah ayat alhamdulillah. Bahkan memberikan solusi dari kehidupan. Karena malaikat mendoakan di sini ketentraman hati ada, maka solusi dari permasalahan Allah akan menugerahkan kepada kita. Berkah seorang istri akan membawa berkah suami, akan membawa berkah anak, akan membawa berkah kepada saudara, maka rumah tangganya akan menjadi berkah. Maka titik tolak majelis taklim yang diadakan oleh Pak Haji Hendra Setiawan adalah salah satunya ingin seluruh khususnya Bandung Cimahi mempunyai keberkahan dari kehidupannya. Lingkungan RT RW jadi berkah sadaya kulantaran aya majelis akan mendinginkan berat, tapi emot hal anu kadua anu kedah dilakukan, ilmu anu kedah diamalkan supaya keberkahanna hadir dengan sempurna. Maka kecintaan dongkap ke majelis taklim niatkeun karena Allah. Di bumi ngelakukeun naon niatkeun karena ibu-ibu mah seueur dilakukeunana gitu. Entong dibatalkan ku amok teh lebar. Atau dicatat tah ku malaikat
Rokibnya, Rokib. Dongkap setan gitu ya. Ninggal kurang kali nuju nyawa HP, bapaknya nuju nyawa HP, kurang sibuk serangan. Kan dongkap kan ya. Padahal sekarang tadi teh jihad, ibu-ibunya jihad terus itu wah ini aljana ditulis. Pas ninggal nonton TV, nyal teh. Atuh, sedekah. Leres. Dihapusnya itu kebalikan. Itu mah terus biasa harus. Dan jadi ngalaman. Maka hati-hati dalam langkah tahan emosi supaya tidak membatalkan apa yang telah Allah tulis. Capek gawe teka. Aduh, kamu hunang kayak di akhirat. Ayo mah ayo mah puas geus nyarekan budak jasa. Padahal perkataannya itu nanti kalau menjadikan rugi orang di akhirat. Kamu bahwa dicarikan salah kis gitu. Karena keburukan tadi diperlihatkan bahwa itu adalah penyesalan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, meskipun hanya sebiji zal, maka akan menjadikan penolong kita di yaumil. Lakukan istiqomah dengan ringan, tahan kesabaran dalam menitiknya, maka Allah akan menggapai kita nanti, menunggu kita di gerbang jannah. Amin. Allahumma amin. Hamba Allah muslimat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua di sini. Memberkahi suami kita, memberkahi anak kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang kurangnya dari diri saya sendiri dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.